1, 2, 3, sinkron. Oke. Kalau real Abdil, time, silakan pembukaan. kenapa aku? Aku kah? Ya sudah. Halo semuanya, selamat datang kembali ke topik tidak terdefinisi. Episode berapa? Berapa? 4 Episode 4. Episode 4 atau 5? Kayaknya 4 deh. Kayaknya 4. Ya, soalnya yang 3 yang- kemarin sama Najwa kan. Oke. Selamat datang di episode keempat dari topik tak terdefinisi. Topik tak Lagi. terdefinisi. Oke, jadi siapa yang ngenalin topik hari ini? Kenapa? Hari ini nggak ada topik anyway. Ya sudah aku ya. Bukan Jadi, sebuah topik tapi sebuah hal yang mungkin dilakukan. bisa dipakai di podcast gitu. Nggak tahu. Pokoknya idenya Eki. Jadi apa tadi? Apa yang mau astagfirullahaladzim? Apa? Oh, Tag team. lupa, bukan. Aduh, ada mau pengen aku bilang tapi lupa. Astaga. Smackdown. Bukan. Oh ya, bukan itu. Astaga lupa. Nah, jadi minggu kemarin kita nggak upload lagi. Ya, every episode no episode with no clarification. Jadi kayaknya emang deh schedule-nya berubah 2 minggu sekali, tapi belum, mungkin aja masih seminggu sekali, tapi kemungkinan 2 minggu sekali. Gimana? Nah, jadi kita jelaskan terserah kita aja kapan. Menurutku kayak kita nih awal-awalan emang masih belum konsisten itu, bukannya nggak apa-apa ya, tapi natural thing yang emang bakal terjadi untuk memulai sesuatu karena kita belum terbiasa akan hal itu. Nah, maka dari itu sebenarnya kita harus ada komitmen dari awal, sudah ada niat. Oke. Dah? Itu ceramahnya buat aku sendiri atau? Komitmen YouTube-mu nggak berkomitmen YouTube-mu. Iya makanya. YouTube-mu tidak berkomitmen. Jadi minggu kan kita 3 episode. Episode pertama tentang offline online school. Episode kedua tentang sekolah, mata pelajaran sekolah yang nggak guna menurut pelajar-pelajar. Episode ketiga tentang asrama. Jadi 3 episode nih kita udah tentang sekolah terus. Saatnya kita nge-break the stigma, nge-break the cycle. Merusak cycle. Dan soalnya semua ide sekolah tuh datangnya dari aku semua. Pokoknya ini ide aku kalau ditanyain topik pasti sekolah gitu loh. Pasti ada hubungannya dengan education. Maka dari itu jangan tanyakan aku lagi kalau pengen break the stigma kah tadi kata. Betul. Jadi ini episode sekarang tentang episode aku. Idenya dari aku. Jadi aku lagi gak pengen bahas edukasi dulu, break dulu dari edukasi. Jadi tapi episode hari ini bukan suatu topik yang dibahas, cuman sesuatu yang fresh yang kayaknya bisa kami lakukan di sebuah podcast. Kita kasih background dulu deh. Kasih latar belakang dulu. Jadi kan sebenarnya topik hari ini tentang underrated things, hal-hal yang underrated. Tapi kami sadar kami nggak bisa nge-stretch hal-hal underrated selama sejam. Jadi kami bisanya nge-stretch hal-hal underrated selama 30 menit. Bisa sebenarnya. Kalau LOL Wild Trip bisa. Tuh, itu nanti topik nanti aja LOL Wild Trip itu. 1 episode khusus tentang LOL Wild Trip. Ngundang teman-teman juga. Jadi mungkin kami akan bahas tentang underrated di section 30 menit. Belum tahu juga, kayaknya bahas di 30 menit. Dan di section 1 jam ini yang buat semua di 30 menit. Apa? Emang bakal bahas itu. Apalagi selain bahas itu di section 30 menit ada ide lain apa? Enggak sih, cuman buat formalisasi saja. Formalitas. Jadi aku sama Abdil kan nggak ada topik nih. Kalau underrated things nggak bisa nge-stretch. Jadi kita bakal main best friend tag. Yeay, tepuk tangan. Main tag team. Jadi tujuan best friend tag ini buat ngetes aku sama Abdil berapa tahunnya satu sama lain. Sama ada untungnya juga buat kalian lebih kenal sama kami. Soalnya yang get to know us tuh cuma nama kan? Enggak.
Nama sama. Tapi itu bukan mengenalin soal personal kita, tapi soal podcastnya. Oh ya benar. Nah ini tentang kita. Iya, pertanyaannya ada 17. Dijawab satu-satu kan nanti bisa jadi stretch gitu. Kalau ini. Oke. Shall we move on to the first question? Yep. Oke. Nomor 1, sebutkan nama temanmu. Siapa ya? Nama lengkap, nama panggilan. Nama lengkap dan marga. Aku nggak punya marga loh anyway. Ya, sama. Nama lengkap, nama panggilan. Perasaan ada. Itu marga bukan. Nama ayah terakhir. Oh. Ayah. Enggak, nama marga tuh kayak nama ayah terakhir loh. Gimana nih? Tahu nggak nama teman kalian? Ini nama lengkap apa nama panggilan aja? Nama lengkap lah. Oke. Namamu Rahmat Abdul Mutakin. Namaku Rojali. Ya Allah. Siapa itu Rojali? Ya, Rifki Firda Maulana. Oh, kirain Of course I know. Kirain Rizky tadi hampir sudah meledak. Rif. Oke. Sirip. Question number 2. Do you know what's your best friend favorite food? Apa ikam? Makanan favoritmu? Maybe ayam goreng 5.000. Ayam goreng favoritmu? Favoritku apa? Favoritku. Tebak favoritku apa? Ayam goreng. Bukan ayam goreng salah. Ayam goreng salah. Iya. Apa? Aku beri clue. Bukan makanan Indonesia. Makanan dari satu negara yang awalnya I. Ikan. bukan nama makanannya awalnya I, nama negaranya awalnya I. Oh. Indonesia. Bukan dari Indonesia. Bentuknya bentuknya bundar. Oh, pizza. Yes, why? That is my favorite food. Because gini, kenapa aku suka pizza? Pizza tuh banyak banget tipenya. Pizza kah? Pronounce-nya pizza kapit. Pizza. Males banget. Cuma pizza itu pertama-tama banyak mereknya. Semua merek enak. Even bad pizza is good pizza. Nah itu motoku. Bad pizza is good pizza. Pizza seburuk apapun pasti ada nyamannya. Jadi pizza itu kamu bisa pasang topping apapun. Bisa ada daging, ada sosis, ada nanas, ada tuna. Pokoknya pizza itu universal, diverse. Are you sure about that? How about apa? You eat pizza and you know Indonesian people typical. Pizza with nasi is also good. Nasi plus kecap. Why we like ruin the pizza? I don't know. Pokoknya pizza itu paling enak lah. Coba tadi Pak. Tadi pizza plus nasi plus kecap. Pizza plus nasi plus kecap. Mungkin pizza plus nasi bisa lah. Pizza plus kecap. Pizza plus kecap. Nasi plus kecap. Harus dibicarakan dulu. Oke. Makanan favorit lo apa? Apa, tebak aja dulu. Beri clue. Bentar. Favorit. Nasi campur. Gini. Makanan favoritku bukan makanan yang berat, so makanan ringan. It's a snack. Merek. Itu adalah ular. Banyak mereknya lah. Banyak. Banyak merek. Potato chip. Yap. Benar. Potato chip itu snack favorit, bukan makanan favorit. Enggak, makanan favorit lu benar, tapi snack itu bukan makanan favorit aku, tapi snack favorit aku, potato chip itu. Oke. Merek, tahu nggak merek yang suka apa? Ya aku suka. Bukan. I knew you were gonna say that. Bukan aku suka. Apa merek favorit lo? Mahal. Kalau nggak mahal sebenarnya aku beli setiap hari, tapi mahal. Apa itu? Pringles kah? Bukan Pringles. Gak ada depannya. Pringles saja. Tapi benar kan? Iya benar. Favorit lo mereknya apa? Aku suka.
Apa? Qtela, Citato. It's anything. Oh, semuanya nggak ada favorit merek. Pokoknya kalau merek nggak ada yang paling suka, nggak ada yang paling apa yang nggak suka. Pokoknya kalau rasanya barbecue paling the best. Rasa barbecue. Oh iya, Qtela itu bukan potato chip. Qtela itu cassava chip kan? Kusuka juga cassava chip. What is cassava? Cassava, let's see. Translate. Bentar. Jangan bilang. Cassava itu kayaknya kayak merek umbi-umbian. Merek umbi-umbian. Merek? Sejak kapan tumbuhan ada merek? Bukan merek. Jenis umbi-umbian. Bentar. Cassava. Singkong. Singkong. Iya, keripik singkong aku suka. Pokoknya keripik lah. Keripik pisang. Oh, pokoknya keripik. So it's not a potato chips that I like, so but any chips. Okay. Itu makanan favorit kita. Tapi kalau komputer chip nggak suka. Komputer chip, kenapa nggak suka? How can that be it? Ya sih. Bujus. Benar nggak sih gramarnya tadi? Benar. Should we move on to number 3? Nomor 3, pertanyaan nomor 3. Do you know how many brothers or sisters your best friend has? Satu adik perempuan, satu adik laki-laki. Satu adik apa tadi? Laki-laki. Satu perempuan, satu laki-laki, dua-duanya adik. Benar. Yes. Woo. Aku kos lah, terlalu enak. Berarti sulung ya? Kalau lu melihat dari kamarnya kayaknya Pokoknya kita kebalikan. Kalau aku adik, kalau lu kakak aja gitu. Kakak, merek. Jadi kelaminnya apa? Kakak. Ya perempuan semua lah. Berapa? I guess mudah-mudahan first guess is right. 3 kakak. Salah. Nah 2 toh. Ya, 2 kakak. 2 kakak aku paling muda. Kamu 2 adik paling tua. Hah? Paling tua kan? Oh iya. Anak pertama. Sulung dan bungsu bersatu menjadi angah. Apa? Angah. Enggak tahu. Angah. Enggak tahu. Cuman made up word baby. Oke. Pertanyaan keempat. Do you know what your friend was? Ini kita nggak dihitung gitu kah? Skor. Oh, pakai skor ya udah. Ini pengen kompetitif enggak sih? Enggak. Nah, ya udah nggak usah pakai skor deh. Asal tahu aja siapa yang paling banyak jawab benar. Gitu. Di sini aku juga ditemani boneka. Pakai skor aja supaya lebih asik gitu. Untuk skornya untuk saat ini tadi untuk nama benar. Ini sudah nomor berapa? Nomor 4 bentar. Note. Abdil, Eki, Abdil 1, diketik. Eki 1. Terus favorite food tadi benar juga. Sampai nyerah lah. Pakai clue. Bisa aja. How many brothers, sister, betul. Aku salah. Enggak, bener. Salah, 3 tadi. First guess-nya kan 3. Anggap aja kita bener semua 3-3 ini baru di keep score. Oke dah. Yang nomor 4. Nomor 4 ini. Do you know what your best friend want to be when they grow up? Ini boleh ini bukan yang realistis, yang emang yang mau apa? Aku dulu. Oke. Apa? Bentar. Aku aja nggak tahu pengen jadi apa, bentar. Oke. Kalau emang ini bisa anything. Yang penting iya benar gitu. Kayak. Oke, coba. Ditabrak orang yang punya Ferrari. Enggak gitu. Bentar. Ada yang ngomong. Bentar. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kita lanjut keempat. Bukan kan kemarin lu kan keluar gitu loh. Kan aku jawab pertanyaannya apa tuh? Pertanyaan terakhir itu apa yang berapa sister or brother your best friend has? No. Iya itu. Bukannya itu. Itu yang terakhir. Pertanyaan terakhir
Pertanyaan ada lupa. Pertanyaan. Pokoknya pertanyaan yang terakhir itu yang cita-cita tuh nah. Oh ya, tapi belum dijawab. Belum dijawab. Waktu pengen jawab kan keluar. Ada itu. Oke. Shall we move on? Oke. Jadi do you know what your friends want to be when they grow up? Iya. Kataku ditabrak. bukan ditabrak. Itu bukan cita-cita, itu fantasi. Ini artinya jawabnya kayak harus profesi gitu kah? Oh. Jadi bapak keluarga. Itu emang kayaknya udah society nyuruh gitu deh. Obvious. Oke, pokoknya kayaknya pekerjaannya tuh ada hubungannya dengan internasional gitulah. Kayaknya setauku itu aja. Bisa lebih spesifik internasional? Internasional. Tapi masalahnya tuh Anda sendiri tidak realistis terhadap hal itu, kayak kada bisa taruh, nggak bisa. Makanya aku tidak menspesifikasikan. Bener deh hal-hal internasional. Kayaknya kalau nggak realistis, kayaknya mau jadi Kementerian Luar Negeri kerja di situ. Amin. Kayaknya. Amin. Tapi kalau realistis ya udah jadi banker aja. Amin. Jangan. Amin. Kalau lu aja deh, takdirnya apa? What do you want to be when you grow up? Abdil setelah nonton ANT kayaknya masih mau jadi ilmuwan nggak? Apa? Ilmuwan. Tebak lah, kok ragu gitu? Ilmuwan. Betul. Kenapa mau jadi ilmuwan dia? Karena aku suka penelitian. Maksudnya kayaknya terlalu basic banget alasannya. Makanya aku kayak aku tuh suka dengan hal-hal yang berbau-bau memecahkan suatu masalah yang belum ada dipecahkan saat ini. Kenapa gak jadi detektif? Tapi itu kan sudah ada kayak gitu. Kayak kalau ada pembunuhan atau apa, nah itu kan udah ada pembunuhan, nggak sudah gimana ya, walaupun kasusnya beda-beda tapi intinya itu sudah terbunuh. Pokoknya masalahnya tuh yang belum ada gitu. Ya betul. Dari itu ada jadi penelitian. Kayak pengen jadi penemu gitu. Amin, mudah-mudahan bisa menemukan sesuatu. Misalnya kayak yang lo kasih tahu gue yang listrik gitu. Apa? Itu kasih hipotesisnya dulu. Hipotesis sementara ada suatu energi ya selain listrik yang lebih safe. Jadi kalau listrik itu kan energinya kalau kita misalnya pegang pasti kita konslet kan, itu bahaya juga gitu. Nah, aku pengen nemuin kayak kemungkinan ada energi yang gak apa-apa kayak itu. Ya benar. Belum ketemu kan? Ya iyalah, kan belum mulai pekerjaan saya, masih belum mulai pekerjaan saya. Bisa mulai dari sekarang. Mulai sekarang kan lama itu penelitiannya, mulai aja dari sekarang. Bisa tapi bekalnya nggak ada. Bentonya nggak ada. Bento Jepang, bento tuh bekal. Pertanyaan nomor 5, do you know any of your best friend's secret? Yang kita berdua aja tahu. To be honest kayaknya enggak deh. Same. Ada nggak yang kita aja tahu? Yang hal aku kasih tahu ke kamu, tapi kamu aja yang tahu? Enggak ada. Ada. What? Password akun ini. Kalau password akun ini kan emang rahasia umum itu. Bukan rahasia umum, rahasia obvious. Kayaknya aku tahu beberapa tapi masih banyak yang lo belum kasih tahu gue, gitu aja pertanyaan jawabannya. Ya udahlah, sama selain password. Oke, number 6. Do you know what music they like to listen to? Ikam ketujuh. Sudah obvious ini. Yoasobi, Masawo. Pokoknya hal-hal yang berbau Jepang. Now, kalau Eki
different culture but ya pokoknya kayaknya I know, tapi gimana ya spesifikasinya, perlu nggak dispesifikasi karena itu terlalu umum kayak pasti orang suka itu juga. Bilang aja nggak apa-apa. Aku nggak tahu lebih spesifiknya, pokoknya kita different culture. Saya Jepang, Anda Korea. Betul. Gini deh, kan Koreanya kayaknya lagunya genrenya mungkin sukanya lebih ke pop I guess. Ya udah, kan kita obvious kalau aku suka Jepang, lu suka Jepang, gue suka Korea. Gimana kalau artis favorit tapi yang western yang dari Amerika? Apa? Aku nggak tahu. Kamu punya nggak favorit artis dari Amerika? Punya, tapi itu dari Amerika gak sih? Siapa? Itu tebak dulu lah, kan kayak tebak-tebakan. Gitu, bentar. Siapa ya? Bruno Mars. Bukan. Clue dong. Cewek. Dari Amerika kan? Nggak tahu lah, pokoknya dari barat. Cewek. Main genre-nya apa? Main genre. Nggak tahu. Lah kok nggak tahu? Kayak ballad, pop, apa? Freedom. Oh itu Keala Settle. Bukan. Prosperity, ya Prosperity. Keala Settle. Bukan. Prosperity. Bukan. Apa? Itu ballad Diligence. Prosperity. Bukan. Freedom. Bukan itu. Bukan. Cewek pokoknya, dari western. Siapa? Pokoknya lagunya tuh kalau genrenya aku nggak tahu ya, pokoknya tapinya nadanya tuh nada rendah. Billie Eilish. Ya, Acil Billie Eilish. Billie Eilish itu dari Amerika. Berarti bener. To be fair, aku nggak punya favorit artis yang western. Acil Billie Eilish. Kalau bisa milih sih bisa milih, tapi lu nggak mungkin tahu juga. Tahu Little Mix nggak? Iyalah, nggak. Itu kan. Yaudah percuma lah. Next ini skornya gimana anyway? Hah? Kan ini pertanyaannya nih mulai dihitung skor. Mulai dari yang cita-cita tadi. Cita-cita tadi benar. Udah benar. Kan 1-1. 4-4 lah. Kan 3. Yang pertanyaannya kok dilupain? Best Friend Secret ini 5-5. Do you know what music they like to listen to? 6-5. 7-7. 6-6 deh. Soalnya kan tadi benar K-pop. Kan kalau western aja tadi. Benar, tapi kalau apa? Aku bisa nebak. Ya udah 6-5, aku 6-5. Exactly-nya. Do you know when their birthday is? November 14. 6 Maret 2000. Perlu gak? Gak apa-apa, perlu. Sudah gak ya? Pokoknya 6 Maret. Tahunnya perlu gak? Gak usah, Gen. Oh ya, usah. Berapa? Hah? Berapa? 6 Maret. Oke. Kamu November 14 kok. Oke. 77. Penyebutan format date-nya. Hah? Gitu. 14 November. Kayak bulan dulu daripada tanggal kebiasaan apa itu? Inggris November 14, 6 March the 6th. Nomor gitu. 8. Do you know anything embarrassing about your BFF? Yes. Kamu? Gak tahu. Wait, sebentar. Apa yang memalukan tentang kamu? I mean, I have one too. Kina, kita say one thing aja dah, batu kau sudah dikisahkan. Jadi ini apa? Kelas berarti 8 dah itu. 0-0. Tentang Ikam kelas 8. Nah, betul. Ikam embarrassing tentang aku apa? Kalau masalah kelas 8 kada itu my embarrassing thing about you kelas 8 nah itu ya. Itu benar salah satunya. Ya udah itu aja, jangan diceritain. Mungkin yang itu. Remember one more thing, jangan dikisahkan. Masa
Masa-masa Masa-masa apa? kelas 9 dan di GO. Oke, stop. Oke. Yeah. But Itu it's sebenarnya the one of my embarrassing moment. really? Oh iya, betul. Oh iya, Iyalah, aduh. soalnya kan aku assisting juga di Iya, situ. itu assisting. Itu ya kan yang info banyak orang gitu sebenarnya embarrassingnya, bukan aku aja. Aku termasuk assisting. Gak usah pakai skor deh, dia bingung aku skornya jadinya. Jadi Okay. Jadi ini tentang Pokoknya we get to know each other, sama listener kita juga tahu gitu loh. Oke, pertanyaan. Tapi ini pertanyaan ke-9. yang keberapa ini? Yang ke-9 barusan tadi. Tadi ke-8, nah, ke-9. Itu terlalu personal kayaknya, itu kayak 2 orang, kayak gak perlu dipublish gitu nah pertanyaannya. Iya. Gimana sih pertanyaan yang tidak cocok untuk ditanyakan 2 orang dan 2 orang itu mempublish ke suatu sosial. Iya, gitu. Makanya tadi kata aku gak usah diceritain, tentang satu hal aja jawab. Ya pokoknya masih tahu. Kalau diceritain mah gini ya. Oke. Yeah. Number 9. Do you know if your friend is left-handed or right-handed? Right-handed. Of course. Gak ada yang kidal. Teman kita ada yang kidal gak sih? Ada. Oh ya, aku ada tahu kelas satu. 9. Kelas 9. Iya, kelas 9 pakai kacamata dia. Oh. Pintar gambar. Beda orang ah. Bener kan? Gambar. F. A. Si F. A siapa? Si A. Ntar kena habis close podcast, podcast diceritain. Okay, number 10. Okay, here's a tricky one. Can you tell when your best friend is lying? Yes. Can you tell when I'm lying? Itu barusan terjadi. Itu aku ngaku kalau aku bohong. Kayaknya kalau untuk aku kayaknya nggak bisa deh, soalnya gimana ya? I know I have a really good reputation on lying. Not something I should be proud of, but okay. Good reputation. Kayak suatu kebanggaan. Bukan suatu kebanggaan, tapi it's a skill that is helpful in some time, you know. Okay. Kalau lu, aku bisa tahu kalau kapan bohong. Ya iyalah, kelihatan banget kayak. Satu halnya kelihatan banget. But if you or maybe kayaknya dari semua orang yang aku temui, kayaknya aku selalu kayak percaya sama orangnya itu loh. Kecuali kebiasaan. Kecuali orang itu kebiasaan bohong. Aku nggak kebiasaan bohong kan? Nggak. Soalnya aku punya muka yang meyakinkan gitu. Expression yang meyakinkan. Tapi ini kan Discord, mana aku bisa lihat mukanya? Dari intonasinya kali. Intonasi. Ya pokoknya gitu. Oh my god. Kalau aku nggak bisa pokoknya guys, nggak bisa. Kalau nggak bisa ngelihat. Number 11. Okay, here's a ridiculous question. Nomor 11. Okay, here's a ridiculous question. Do you know how many socks your best friend has? What? I don't know. Bentar, aku hitungin. Aku punya. Oh my god. Hitungin, cuy. Aku bisnis. Oke, aku sudah dapat nomorku. Kamu dapat nomor kamu? Nggak perlu ke lemari, aku bisa hitung dengan bayang-bayang. Kaos kaki sekolah nggak dihitung. Oke. Kaos kaki sekolah nggak dihitung. Kamu 0. Bukan. 1. Oh iya kan? Aku berapa? Kayaknya 3 gitu. Lower. 3. Oh 2. Ya 2. Satu warna putih, satu warna hitam. Kalau kaos kaki sekolah dihitung berapa Del? Iya, kaos kaki sekolahku kan 1 hitam, terus 2 yang putih. Jadi 3, 4 berarti. 4. Kalau aku gak dihitung gak tuh kaos kaki sekolah? Aku berapa ya kalau kaos kaki sekolah dihitung? Kayaknya 6 deh. 4 ya, 6. Nomor 12. Ada pengganti. What sort of cake does your best friend like the most?
Oh, Cake. Hah? Cake kue. Cake. Ganti dong pertanyaannya, jangan cake. Apa? Kan makanan udah. Ya kan. What sort of cake does your best friend like the most? Aku nggak tahu ini termasuk cake atau enggak, tapi biar aja deh. Kamu tebak punya aku tebak punya kamu dulu. Brownies. Nebak punya aku brownies. Kok bener? Soalnya ya kan? Aku bingung itu cake bukan sih brownies gitu. Soalnya I'm not a really big fan of cake. Itu yang beneran cake atau enggak tadi? Itu mau nebak punya aku atau punya lo? Punya aku. Soalnya aku belum tahu brownies tuh cake bukan sih? Cake, termasuk cake. Karena apa? Kenapa? Karena dibuat dari soda kue. Oke, sip. itu indikasinya. Tidak sih sebenarnya. Pokoknya kayak kue itu kayak manis. Kembang. Abdil favorite cake kelemben. Enggak. Kelemben. Lokal banget, Bun. Favorite cake. Ini flavor kah, rasa atau jenis? Bukan, jenisnya aja. Kan sort of cake. What is apa jenis coklat? Itu rasa lo? Enggak. Birthday cake. Kasih clue nah. Inya yaitu ada suatu kue di Banjarmasin ini yang dijual dari kayak khas gitu loh dari satu toko, dan toko ini sudah terkenal kayak di Banjarmasin, di Martapura ada, Banjarmasin ada. What? Dan namanya tuh agak sedikit ke Banjaran gitu. Haji Enong. Nama toko kue. Yep. And what's the cake? Kada tahu. Bolu gulung. Yep. Oh iya, betul. That's my favorite. Of course lah, kan apa kalau ingat Haji Enong? Ingatnya itu. Ingat brand yang Banjar banget apa Haji Enong. Terus Haji Enong tuh kayak kan biasanya spanduknya tuh ada kayak bolu gulungnya. Jadi that's the only thing I know from Haji Enong. Pokoknya kok aku nggak pernah cobain Haji Enong. Beneran nggak pernah. Nanti enak loh, enak bolunya. Aku kayaknya kalau dari semua kue yang misalnya dibeliin gitu, Haji Enong aja yang aku bisa ngabisin dalam 1 hari. Wow. Beneran. Ada juga. 1 hari bisa aku habisin. Emang kecil apa gede sih bulunya? Lumayan. Sedang. Kayak ukuran keyboard. Kalau anggap aja kalau kue, kalau biasanya kue kelemben tuh gimana sih serve-nya? Kalau aku kayak lebih gede gitu nih. Iya, emang gede. Kayak bulat. Tengahnya bolong. Nah, anggap aja kelemben itu kan bulat, bunder gitu. Nah, ya sekitar setengah dari itu. Nah, itu size. Itu gede itu dia. Enggak. Oke. Pokoknya kayak udah, pokoknya gitulah, enak lah. Tolong. Kalau ada orang kalau ada orang Haji Enong nih habis denger podcast ini kalau ada orang staff dari Haji Enong dari marketing, silakan kami open for endorse, email di description. Ya Allah. Dia endorse Haji Enong. Tapi beneran lo enak. Dream come true. Ini emang apa? Review jujur. Review jujur, bukan review endorse. Ya. Okay, number 13. Do you know your best friend best school subject? Best lah, bukan favorit. Best school subject. Best school subject. Apa? Berarti nilai yang paling tinggi di situ. Oh, English. Yeah, obviously. Wait a second. Best school subject, nilai paling tinggi. Bukan Inggris. Best school subject tuh kan best school subject. Oke, kita talk about nilai dulu baru favorit. Kalau nilai aku paling tinggi apa? Di raport aku ini 98. Apa? What? Awalannya bahasa Jepang itu. Yep, correct. I got 98. But it's not your best, I guess. But kalau tentang nilai bahasa Jepang aku nomor 1. Kalau lu
Bentar, ikam dulu. Bekam nomor 1 dalam nilai bahasa Indonesia. Salah. IPA. Iya, IPA kan udah dibagi. Baru sadar. Apa? IPA benar, IPA dari 3 itu berarti. Enggak. Oke, tereliminasi dah 3. Okay. Eliminasi gitu. Bahasa Inggris? Bukan. Ya Allah itu. Agama? Bukan. Seni? Seni? Bentar. Cek raport. aku kayak gak inget gitu nah. Yang mana dulu. Tapi kalau the most-nya kayaknya untuk tebakan agama salah satunya sih kayak gitu. Kayak agama. Nah, anggap aja benar agama. Seingatku. Oke, kalau favorit apa? You know what? Aku apa? Oke, aku English. Oke. English. Kalau lu udah dijawabkan. Lu apa ya? Favorit? Matematika. Salah. Fisika. Iya. Yeay, OSN fisika kan? Betul. Enggak. OSN MTK. Nah, matematika. Kenapa enggak OSN fisika? Karena waktu itu bingung, kayak nggak tahu fisika tuh ngapain. Kan matematika lebih jelas, makanya waktu itu tuh milih OSN matematika. Benar. Oh, nomor 14 nih, trust. If you got in trouble, do you think your friend would cover for you? Ikam kada. Am I correct? Maybe it depends. It depends. It's fine. I get it. You don't want to get in trouble. Kada apa? It depends. It depends. For me it depends too. Kalau ada hubungannya, ya iyalah aku ikut campur. Kalau gak ada hubungannya, okay. Aku ikut campur. Misalnya masalahnya, ya, aku lagi apa? Yang nggak bisa dimasuk. Yang nggak bisa masuk akal lagi. Kayak aku tuh, ngapain aku masuk urusan itu misalnya? Aku gini aja dah. Jangan itu terlalu gimana gitu. Terlalu vulgar masalah. Ingat. Oh iya, kayak misalnya lu pengen nikah. Ngapain aku ngurusin pernikahannya? Oh iya benar. Kalau ada permasalahan. Iya benar. Iya. Misalnya ngapain kok? Nah jadinya jawabannya it depends. Sama it depends juga. Kalau masalahnya kecil-kecil kayak Abdil nggak sengaja telat terus Ki tolong bilangin ke guru aku ada urusan ini, padahal Abdil kayak lompat bangun, nggak apa-apa aku bilangin ke gurunya kalau Abdil gini-gini. Tapi kalau misalnya Abdil misalnya Abdil kita cari problem yang besar tapi tidak terlalu besar untuk menjaga image Abdil. Sebenarnya udah ada tuh di otak tapi nggak perlu diumbar. Misalnya Abdil berantem di tengah lapangan, terus minta cover, gimana covernya udah tengah lapangan juga. Harga diri dipertahankan. Oke. Nggak apa-apa, itu menahan diri untuk menjaga harga diri. Cover. Ulti. Aduh. Oke. Nomor 15 lagi. Do you know what animal your friend would be? Kalau jadi hewan. I know what I am going to be. I don't know what you got to be. Kalau Ikam, kalau lu aku tebak jerapah. Nih, maksudnya keinginan aku ditebak buat jadi binatang apa atau nebak teman kita itu sebenarnya kalau jadi hewan tuh jadi apa cocoknya gitu? Yang mana? Yang mana? Yang satu atau dua? Kalau misalnya aku jadi hewan, aku ini bukan mirip ya. Aku jadi hewan. Langsung karakteristiknya itu jadi apa? Oh. Kalau lu jerapah. Aku tahu apa? Gak tahu Gak tahu. Gak apa-apa dia. Aku tahu ada satu hewan dalam pikiranmu, sebut aja dia. Gak ada, sumpah gak ada. Oh gak ada, yakin? Yakin, gak ada. Ya udah, lu ada sebenarnya tapi kayaknya gak terlalu cocok gitu deh.
Apa Kucing. hewan kamu apa? Kucing. Hewan kamu kucing. Why Enggak, do maksudnya aku kucing? Enggak. Nah makanya enggak terlalu cocok. Why do Ikam dulu? Kita confess aja, enggak usah nebak, enggak bisa nebak juga. Pak, aku Heeh. Enggak tahu. Enggak tahu Soalnya jadi enggak pernah mana. ngebayangin jadi hewan. Kalau aku jadi hewan kemungkinan jadi gajah. Not because I am overweight in some cases. Kenapa? Utama-tama tuh gajah itu Disclaimer. pintar. Gajah itu kalau jatuh pasti naik kembali. Nah, soalnya Oh. aku tahu kenapa gajah itu pintar. Soalnya dari semua hewan, gajah aja yang bisa punya duit. Kenapa? Kan gajah bisa gajahan. Subhanallah. Your dad jokes doesn't fit in here. Tapi itu tawa. Gajahan lagi. Gajah itu pintar, gajah itu pantang menyerah, gajah itu bisa jadi tameng buat teman-teman. Gajah is the best animal on the planet. Kalau kamu apa? Tanker. Aku tanker. Tanker support. Kalau aku apa ya? Kayak aku gak pernah ngebayangin aku jadi hewan. Aku ada ide, lumba-lumba. Lumba-lumba itu teman terbaik manusia. Incredibly intelligent. Gimana suara lumba-lumba? Suara lumba-lumba itu ultrasonic. Oh iya, nggak bisa ditiruin. Soalnya hertznya udah beda. Tingkatan frekuensi audionya, ya. Tapi masih bisa didengar. Okay. Number 16. Have you ever felt like your friend has read your mind? Pernah. When? Kapan aku baca pikiran kamu? Itu yang maksudnya aku pernah baca pikiran Anda. What? When? Dari kita main tebak-tebakan tadi ada sudah. Oh ya. Terus ada lagi yang apa? Ada ya. Aku lagi nolongin temen di sekolah lain. Aku sudah tahu siapa orangnya. Oh ya, weh. Kalau lu pernah nggak sih aku nebak pikiran lu? Kapan ya? Pernah. Mungkin dalam game gara-gara kebiasaan. Ini pasti maju aja. Abis ini pasti lu pura-pura maju terus pura-pura tertrigger. Habis itu nge-clutch. Pernah. Apalagi yang itu yang apa? Mode judge. Yang I don't know what happened. Okay. Judge Ace. Okay. Wait, let me compose myself. I guess. Jadi kayaknya aku pernah kebaca pikiran kamu. After the conclusion. Ya, kebaca pikirannya bukannya gara-gara emang ability, gara-gara kebiasaan orangnya aja sih. Kita sudah hafal gitu, nah. Oke. Menurutku gitu. Kecuali ada ilmunya lagi. Betul. Should we move on to the next question? Aku penasaran jadi ilmu baca pikiran orang. Ada. Kayaknya ilmu baca pikiran orang itu bisa dipelajari gitu. Emang bisa. Karena ada pola-pola tersendirinya gitu. Apa body movement, body language loh. Tapi kayak it's that important to my life. Baca pikiran orang-orang. It could be a helpful skill. Bisa untuk mengetahui bahwa orang ini berkhianat atau tidak. Hidup lu banyak banget dramanya berkhianat atau tidak. Iya. Kan kadang skillnya pakai di situ. Dan misalnya orangnya lagi bohong atau enggak, bisa. Baca pikiran orang. Kayaknya emang benar-benar seru. Hati-hati aja kan. Kalau aku bisa baca. Jangan belajar diam-diam. Kenapa? Harus ngajak. Enggak sih. Itu kan apa skill individu. Jadi takut aja hangout. Aku bukan tipikal orang yang menyalahgunakan kekuatan. Kekuatan. Okay. There is 2 more question. Okay. Who is my favorite superhero?
Okay, are we talking about Marvel or DC? Marvel, oke. Okay? Aku mikir kalau aku di anime cuy. Oke, mari kita bicarakannya kita berdua tahu, oke? Okay? Marvel. Oke, kalau di Marvel aja kita khususkan di Marvel. Oke, aku ada kita satu. Khususkan di Marvel. Aku ada juga satu. Oke. I'm gonna guess yours first. Apa? Oke, process of elimination. Lucky Dini. Lucky. Oke, Spider-Man. Yep. Oh my god, so right obvious. On the first guess. Kalau aku, kenapa Spider-Man? Gimana? Siapa lagi superhero yang lucu selain Spider-Man di Marvel gitu nah? Quill itu yang mana? Itu yang apa? Guardians of the Galaxy. Oh, yang itu yang yang pemilik koala gitu. Itu apa binatangnya itu? Itu apa rakun? Iya, rakun. Koala. Coba. Koala. Ya, tapi aku lebih suka Spider-Man. Oke. Kalau aku favorit apa? Apa ya? Gini. Aku kasih clue. Banyak orang memilih dia sebagai Avenger terkuat. Captain America. Nope, salah. Iron Man. Salah. Oh, Wonder Woman. Salah. Wonder Woman. Jauh ya. Aku nggak terlalu hafal. Oke. Dia pernah di Endgame. Spoiler alert. Di Endgame dia pernah one on one sama Thanos. Yang itu Ki, aku lupa pokoknya dia itu perempuan. Terus ada kaptennya gitu. Bukan Kapten Marvel. Oh, bukan enggak? Dia pernah one on one sama Thanos. Vision. Cewek. Wanda. Iya, Wanda, betul. Dia pernah one on one sama Thanos. Kalau Thanos nggak ngirim airstrike yang membunuh kawan Thanos dan kawan-kawan Avengers-nya, menang si Wanda tuh. Selamat. That's why Wanda is my favorite superhero. And Wanda Vision lucu. Kira aku bakal serius kayak superhero itu kayaknya lucu. Kayak rom-com gitu. Kayak sitcom. Aku pengen nonton tapi ya gitu. Enggak ada uang buat Disney Plus. Disney Plus kah? Enggak ada di kalau ada di Netflix. Enggak ada Netflix. Di Netflix enggak ada film Avenger. Adanya Spider-Man aja. Soalnya kan Spider-Man beda studio kan? Gitu kah? Ya, oke. I don't know about film. The last one is Iya. What app do I use the most often? Aplikasi. Does game include game kada. Game Discord jadi hitung. Discord and game not included. Soalnya Discord 24/7 kita. Just like. Apps kalau lu YouTube. Kalau lu Instagram, I guess. Instagram salah. Dulu paling sering Instagram, Twitter salah. Nah, YouTube juga salah. Apa? Awalannya T. Twitter salah. Nah, ku beri clue jam. Awalannya T. Apa hubungannya jam? Apa aplikasi T? Apa? Tiki-taka. Ya. Kok jadi suatu skill yang ada di bola ya pokoknya itu kan. The app that I use the most is TikTok. Ya. Kalau apa emang bener? Enggak YouTube, bukan itu. Sekarang beda lagi. Instagram. Bukan. Twitter. Bukan. Twitter lu jaga punya Twitter. Iya. Iya benar. Bukan YouTube. What? YouTube, Instagram? That's all you have? No.
There's one. Muslim Pro. Bukan juga. Merasa terhina juga aku. Anyway, kalau bilang bukan gitu. Tapi aku di aplikasiku bukan pakai Muslim Pro, pakai aplikasi lain. Adzan Pro. Bukan. Udah stop. Apa? Apa ya? Clue. My favorite thing. The one of my favorite thing right now, kayak udah kelihatan. Padahal. What? Audacity. Adobe Premiere Pro. Bukan. Ini apps dalam phone kan, bukan laptop kan? Phone. What is on your phone? Nyerah kah? Kayak one more clue. Video. CapCut. Bukan. TikTok. Aja aku nggak punya. Aku nggak pernah download TikTok. Video YouTube, Vimeo, Netflix. Bukan. Ya udah nyerah. Streaming service anime. One of that. Kayak Crunchyroll. Jika anda bilang streaming service online anime aja kayak itu, KI itu kan? udah bener. Banyak selain Aki, terus ada Crunchyroll. Crunchyroll bukannya bayar? Ada beberapa yang gratis gitu. Itu juga kalau gratis ada iklan. Ada ad-nya. Terus kalau nonton anime di YouTube ada Muse Indonesia. Tapi kan ya pokoknya streaming service anime. YouTube emang tapi ada lagi aplikasi. Pokoknya itu. Oke. Enggak salah. Kita lanjut aja. What is this? Pertanyaannya udah habis, tapi aku ini masih beberapa menit. Kita cukup buat kayak 5 pertanyaan lagi. Soalnya waktunya masih banyak. 3 pertanyaan lagi, Deng. Soalnya pertanyaannya apa masalahnya itu? There is so many. Nah, okay. The first one. Okay, here's a quick one. Do I have a birthmark? Do you have a birthmark? No. I have one. Dia siapa orang bisa? Aku nggak tahu. Aku punya di kalau gini kanan. Ada suatu tanda dan itu bukan dari lahir tapi dari bayi, itu termasuk birthmark atau bukan? Tapi tetap membekas gitu. Nah, sampai itu nggak tahu sih. Berarti bukan. What is the definition of birthmark? Tahu aku. Ya, suatu tanda yang muncul ketika kita lahir. Langsung kayaknya nggak harus hidup dulu gitu. Kayak harus ini ada pertanyaan buat inside joke kita. If I were to win a lottery, what is the first thing I would buy? What would be the first thing I would buy? Apa? Rumah. Ya, betul, rumah. Bukan rumah. Specifically apa? Hah? Headquarter. HQ. Kalau kamu apa yang kamu tukar? Aku I don't know. Gak tahu, tergantung dari duitnya berapa. Anggap aja loterinya seperti biasa, out inside joke 3 miliar. 3 miliar terlalu banyak. Karena itu dapat 3 miliar lo. Kemungkinan bukannya akunya gimana gitu. Pokoknya karena aku udah dapat, entah mengapa aku dapat 3 tuh kayak loteri. Aku nggak pernah loteri juga sih. Pokoknya anggap aja undian. Nah, di undian itu kayaknya misalnya emang beneran dapat, itu kayaknya 3 miliar. Itu kayak bukan suatu uang yang kuperlukan. Maka dari itu kayaknya kalau di-cut mungkin aku ngambilnya cuma 5-10%, sisanya buat dibagiin kepada yang diperlukan, misalnya kayak yatim piatu atau korban-korban bencana kayak itu. Batu sisanya juga dikasih paling ke orang tua atau keluarga aku gitu. Nah, itu aja. Jadi aku cuma ngambil sedikit aja yang aku perlukan.
Kalau sisanya aku paling bagiin gitu. Okay. Do I have any allergies? Ikam alergi apa? Kamu kan bisa alergi? Ada. Oke. Kamu alergi Baru seafood? Enggak. Alergi. Tapi termasuk itu alergi. Udang. Perasaan lu sama? Bukan, aku bukan udang aja. Oh, I don't know. I just know udang. Aku dari traktirannya itu. Gini nih, aku nyebutnya gini, aku alergi shellfish. Shellfish itu artinya apa? Shellfish. Pokoknya makanan laut yang bercang. Oh, harus ikan kah? Kiraku makanan laut. Makanan laut yang bercangkang, ya. Makanan laut yang bercangkang kayak udang, kepiting. Boleh gak? Siput. Itu cangkangnya nggak bisa dimakan. Soalnya aku cumi nggak alergi, itu masalahnya. Cumi nggak alergi, gurita. Kok gurita? Makan gurita ya Allah. Besarnya itu. Oh Del, ini I got a question. Kalau kamu jawab keterlaluan. What is my phone number? Bentar. Gini. Ya iyalah enggak. Oh ya enggak, jangan. Ya iyalah enggak. Iyalah. Pasti diserang ntar. Kesian aku aja pernah melihat salah satu YouTuber kayak ngirimin gara-gara dia gitu ngirimin nomor salah satu manajernya kayak kan disuruh gitu loh ucapin selamat ke manajer ini aja, terus dibagiin nomornya kayak manajernya sendiri kesusahan walaupun emang itu tujuannya baik gitu kayak ngeblok satu-satu yang masuk, terus nomornya tersebar, harus ganti nomor lah. Kasian juga. Okay, this is the last question. What is the name of the street I live on? See. Let's say it without giving it away. Gimana caranya? I don't know. Pakai sinonim. Kalau you kan kalau jalan rumahku tuh kayak ada 2. Nah, jadi clue. Pokoknya 2. Yang kedua the main road. The main road-nya enggak usah pokoknya itu. Kalau you kedisiplinan. Jalan kedisiplinan. Aku apa? Bukan provinsi sih. Suatu kabupaten, terus kabupatennya itu bener gak sih? Sebuah kabupaten yang amazing gitu. Bener gak? Bener. Kabupatennya amazing. Kabupatennya amazing. Tapi ada lagi satu katanya lagi. Aku nggak bisa mensinonimkannya apa. Apa? 2 aja kah? 2 aja. Oh, satunya itu komplek. Ini jalan. Oh. Iya. Kompleknya itu ada pasti awalnya P. Iya. Benar. Itu sinonimnya apa? Besar. Oh. Kayak heboh. Ramai. Nah, pokoknya. Udah stop. Nanti kita didatangi orang. Okay, I guess that's it for apa? Bawa Haji Enong nggak apa-apa. Apa? Oh, Haji Enong. Yes. Kalau datangin sambil bawa Haji Enong nggak? Just contact us. Okay, I think that's it for our podcast today. Penutupan dia. Itu ya. Semoga aja kalian yang sudah mendengarkan diberikan kemudahan dalam hidup. Subhanallah. Kenapa jadi acara-acara habis ceramah habis diceramain orang-orang. Nah, pokoknya terima kasih yang udah nonton podcast kami sampai detik ini, yang udah setia, yang nungguin update selalu. Dan yang sudah mau memaafkan kita. Aku tahu rasanya sudah kayak suatu production itu, misalnya kita udah janjiin malah tidak
dilaksanakan. Aku tahu. Karena ya sebaiknya kita kayak nggak usah janji dulu sih sebelum konsisten. Kalau udah konsisten baru janji. Nah pokoknya kami melakukan konsisten itu. Kalau udah konsisten kami bakalan janji kembali untuk gimana jadwal podcast kami ini. Nah terus untuk kalian yang udah support, terima kasih. Kalau kalian juga udah share, pokoknya support podcast ini. Mudah-mudahan aja sih ntar bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Itu rencana Tuhan. Kok jadi serius penutupannya? Oke. Anyway, dari yang kalian dengarkan tadi, pokoknya itu adalah sarana untuk mengenal kami lebih lagi, supaya kalian lebih mengenal kami lagi. Semoga dengan begitu kalian dapat info-info yang walaupun useless tapi tetap berguna. Jadi berguna atau useless. Jangan lupa yang di streaming services yang streaming service selain YouTube stay buat 30 menit. Stay buat 30 menit seperti biasa. Eki pengen menyampaikan. Itu kita ganti topik. Oke. Thank you for listening. Kayaknya udah itu aja sih untuk kesan dan pesan. Ini penutupnya aneh banget. Udah gini aja. Thank you for listening for the streaming services. Stay for 30 minutes. Oke, dadah. Kok gitu doang. Aku mau lagi? Menyampaikan lagi. Stop. Udah. Thank you. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Oke. 30 menit. Kita kayak ganti suatu hal gitu kah? Untuk 30 menit jangan bacain hal, kan pengennya nih bacain hal underrated kan. Kayak 30 menitnya kamu ceritain kisah hidup kamu kah itu dah. Kisah gitu? Horor kamu kah? Kok gitu? supaya suasananya lebih enggak, maksudnya suasananya enggak gitu-gitu aja gitu nah. My personal experience tentang apa ya? Let's see. There's nothing exciting about my life. Masa itu aja. Can you think of something that happened to me that is exciting? Itu mohon maaf, penurunan berat badan supaya motivasi. Is that interesting atau gitu buat podcast yang lain? It's interesting, kayak you are the first person that I know yang bisa menurunkan berat badan. Sisanya aku kada pernah melihat orang selain Ikam. Jadi Ikam orang pertama yang kayak berhasil kayak itu dah. Kalau di iklan-iklan tuh pernah ya melihat, tapi kayak kada percaya kayak itu nah. Kayak kada percaya perubahannya kan bisa di-cut aja gitu nah, bisa diedit. Kalau Anda ini tidak bisa di-cut gitu nah. Emang kayak usaha. Enggak, maksudku topik ini buat 30 menit kah atau buat podcast lain aja? Buat 30 menit. Oke. Jadi let's start from the beginning. Maukah dulu nih, harus orangnya dulu yakin enggaknya ngasih experience dia. Ada apa aja daripada karena topik. Jadi let's start from the beginning. From the beginning is berawal dari actually my whole life is the beginning. Dibuka dulu. Enggak dibuka dulu kan. Apa yang dibuka dulu? Itu yang 30 menitnya kan udah di close buat podcastnya, habis itu belum dibuka lagi nih. Udah, oke 30 menitnya kok. Oke 30 menit dibuka sekarang. Silakan waktunya. Kayak audisi aja lagi. kayak satu pengisian. Oke. Audisi. Gimana? Dari awalnya sekitar kelas, let's see, kelas mulai dari mana Anda? SMP kelas 1. Kepikiran aja. Bukan kepikiran. I'm gonna explain about my whole life basically. Oke. Jadi SMP kelas 1. Dari aku kelas 1 SD sampai kelas 6
I did not care about how I look gitu. That is the conclusion. Aku nggak peduli gimana bentuk badan aku. All I know is people keep being friends with me gitu. Orang-orang masih mau aja. Kita perlu disclaimer dulu nggak? Apa? Bahwa dulu itu Anda gimana? Oh ya. Background, sorry. Aku dulu severely overweight. Let's Tapi see sekarang enggak, guys. Sekarang kayak lebih ideal. Enggak kayak dulu. Pokoknya dulu aku trigger warning, this is about weight, this is about body loss, and this is about bullying and etc. Semoga dengan hal experience yang dibagiin Eki ini bisa memotivasi kalian yang juga mengalami kayak Eki ini. Buktinya nih beneran berhasil. Kalau kalian pengen fotonya cek di Instagram Eki. Cek di Instagram Eki. Bisa cari Instagram aku di @rifki_f_maulana. Oke. Ya, follow aja. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 I did not care about how I look. Oh, itu SD, kira aku SMP kelas 1 ya tuh. Pokoknya aku tetap pokoknya orang-orang masih aja mau jadi teman aku. Nah, waktu kelas masuk 1 SMP, things started to change a little bit, tapi enggak tapi drastis gitu loh. Aku mulai notice kalau orang-orang mulai kayak ngelihat how I look, ngelihat kayak how orang-orang mulai ngelihat how I look different. That makes me notice that I look different gitu. Ngerti gak sih? Kayak dulu aku nggak ngeliat bedanya gitu. Sekarang kayak aku ngeliat kayak aku beda dari mereka gitu loh. Bullying tidak langsung gitu. Sampai. Oh ya. Tapi kalau pengalamanku kan kayak melihat orang-orang yang gitu, kayak emang ada perasaan orang itu berbeda dan kayak rasa bully itu emang tumbuh. Tapi kayak kalau aku waktu SD kan kayak ngelihat gitu, kayak habis aku aja gitu. Nah, misalnya bilang seseorang itu apa bahasanya? Kalau bahasa Banjarnya aku ingat, kalau bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Banjarnya? Lamak. Gendut. Nah, kalau aku bilang gendut aja gitu, nah ke seseorang yang ada yang gendut, kayak aku entah mengapa merasa tersinggung juga gitu. Nah, kayak aku tuh berhasil membuli mereka gitu. Maka dari itu aku kayak mulai dulu kayak perasaan teman-temanku lebih banyak yang dari SD ya, dari SD beneran, dari SD sampai sekarang kayak lebih banyak orang gendut temanku. Makanya gara-gara dulu itu aku kayak merasa kayak semua orang tuh sama aja sebenarnya, nggak ada fisik yang bisa, walaupun ada emang kelihatan gitu kan. Itu ya pokoknya perbedaan membuat hal itu semakin unik. Jangan melihat sesuatu hal sama-sama aja. Jadilah orang yang anti mainstream. Nggak usah dikasih quotes itu. emang murni. Oke, lanjut. Di mana tadi? Kelas 7. Oke. Kelas 7 people start looking at me differently and I start to notice that I look differently to people. Oke, kelas 7 is okay. Kelas 8 is where it's worse, kayak makin buruk. Kelas 8. Soalnya kalau kelas 8 entah mengapa aku kayak lebih banyak ngelihat, entah mengapa ya, aku nggak tahu, kayaknya yang kalau aku kenal sekarang yang lebih menarik attention tuh lu Ki dibandingin adik sepupu atau kakak sepupu. Maksudnya? Akmal. Akmal kakak sepupu. Nah, dibandingkan itu sepupu, we're the same age. Oke. Sepupu. Nah, kayak ininya yang lebih menarik attention, makanya aku dari kelas 8 lebih kenal daripada. Jadi kan kalau udah kenal kayak Anda yang lebih menarik attention. Jadi kelas 8 it got worse because karena kan kalau I got new friends, mulai lagi kejadian people start looking at me differently, dan aku mulai notice juga orang differently. And plus kelas 7 aku masih kayak awal-awal gitu masih gak apa-apa. Kelas 8 I have a mentally abusive teacher. Beneran? PE, physical education. Tahu Jolly kamu siapa? Oh. Mungkin ibunya tuh
canda, tapi candaannya tuh kadang nusuk juga gitu loh. Udah apa? Ngapain dianggap bercanda atau ngapain dianggap serius? Now you are different. Now you are different. Oke, dengar dulu. Sudah bisa buktikan. Dulu. My feelings at that time were hurt, oke. Oke. I have feelings. Jadi sampai aku pernah at one case physical education, aku sampai alasan kadang mau turun. Kayak kadang mau physical education izin sakit. Padahal aku ada sakit, cuman nggak mau ketemu my mentally abusive teacher benar. Yang nggak tahu physical education PJOK guys, pendidikan jasmani, olahraga dan kebugaran. Nah, masih ingat. Kelas 8 it got worse, but I did tapi aku nggak fall into depression. I just went sad gitu loh. Kayak sedih aja, tapi I got to cover up my sadness with a lot of happiness to as be seen. Bayangin aja aku udah dibully gara-gara gendut, agak iteman dikit, apalagi mukanya sedih kan ketumpuk tuh. Jadi yang satu yang bisa digeser aja dulu. Jadi aku coba lihat bahagia aja gitu. Kelas 9 I guess it got better because I got a lot of great friends kelas 9. Terus kayaknya emang bener deh. Kayak kalau di rankingin gitu, kayak kelas the best tuh kelas 9. Kelas habis kelas 8 tuh kelas 9 gitu. Tapi tetap kelas 8 ku masih the best dari kelas 9. My best experience SMP kelas 9 bukan kelas 8. Walaupun kelas 9-nya orang-orang gitu, tapi aku rasa masih jadi bisa menyaingi kelas 8 dibandingkan sama kelas 7 dan kelas SD gitu. Oke, jadi ini juga waktu SMA juga masih bisa nyaingin. SMA ini kayak lebih mending kelas 9 dulu. Oke. Jadi kelas 9 got better. And then I went to a short-term relationship kelas 9. And then we broke up. Nah, waktu we broke up, that's when I realized I need to change something. Nah, gitu aja deh. Itu kayak pentriggernya. Itu mulai dari I need to change something gitu loh. Kelas 1 SMA itu yang paling kena mental. Hah? Apa yang kena? Kelas 1 SMA, the first thing is environment baru. Teman baru. Walaupun ada yang lama juga. Walaupun ada teman baru. Terus pokoknya gara-gara environment baru nih lah paling ngehit dah. Pokoknya teman-teman aku nggak tahu kalau aku dalam hati tuh kayak insecure melihat sekitar SMA nih. Aku juga. Oke, with all this being said, kalau if you are comfortable with your own body, don't let anyone change the way you look. Gitu aja. If people tell that you need to get skinnier, you need to get fatter, but if you are comfortable in your body, jangan umpati kata-kata itu. But in my case, people keep talking at the point where I'm not comfortable in my own body anymore. Kayak aku pengen nyebutin quotes Hakim. Apa quotes Hakim? You are born not to be a perfect, but you are born to be you. You are not to be born perfect, you are born to be you. Benar. Jadi misalnya orang ngatain lu tapi lu merasa masih comfortable di badan lu sendiri, jangan nge-change anything about badan lu sendiri. Soalnya kalau the important gini lah, you die alone, everyone die alone. Beratan mati sendiri, gak bawa siapa-siapa. Oke? Jadi yang penting orang yang orang yang bunuh diri baru. jangan. Pokoknya dunia ini beratan mati sorangan kena. Jadi the important thing is yourself gitu loh. Kayak if you feel happy about yourself, that's all that matters. Nggak ada lagi yang matters gitu loh. As long as you're happy with yourself. Jadi misalnya kamu happy the way your body looks, that's fine. Don't change anything. But if you're not happy anymore, then change something until you make yourself happy. Okay. With all that being said, I did not feel happy with the way that my body looks gitu loh. Tapi ingat, kalau udah berusaha misalnya masih nggak bisa mengubah, kalau nggak happy gak apa-apa. At least Anda bersyukur.
Nggak apa-apa, nggak happy. Yang penting bersyukur aja dulu. Dan disitulah Anda nanti mulai terbiasa dan menemukan kebahagiaan dari itu. Jadi kelas 1 SMA, gitu. kelas 1 SMA aku ngejalanin aja sampai liburan puasa, kan ya? Kan? Corona ya. Liburan puasa sebelum corona, liburan puasa sebelum. Oh iya belum sebelum. Puasa udah corona tapi. Liburan puasa, I started my weight loss journey. Tapi sebelum puasa itu kayak gagal gitu loh. Gagal terus. Aku masih nggak tahu definisi dari gagalnya itu gimana. Aku kayak merasa, karena kalau lu kan nurunin berat badan. Kalau aku kebalikannya. Aku nggak tahu gagalnya tuh gimana. Gagalnya tuh misalnya, gagal tuh misalnya aku diet hari ini, kayak makan 2 kali sehari, esoknya makan 3 kali sehari. Waktu makan 3 kali sehari itu, this is fine, this is a balance kataku. Esok makan 2 kali sehari, tapi keterusnya kan makan 3 kali sehari terus, nah tuh gagal. Kalau aku gimana 4 kali sehari kah gitu? Gak tahu dia. Kayaknya kamu tuh jangan nambahin body fat dan nambahin body muscle aja. Oh, beneran? Kalau aku itu enggaknya masih tetap ide. Oh, enggak sih. Kalau aku ngelakuin ningkatin body muscle kan otomatis aja body fat tuh ngikut gitu. Kan aku kebanyakan lelah. Oke. Mulai sekarang ding kayaknya. Jadi tapi bentar lagi puasa. Gimana? Jadi aku sampai mana tadi? Sampai liburan puasa. Liburan puasa sebelum puasaan masih gagal. Waktu puasaan itu mulai berhasil. Soalnya kan kayak udah emang puasa, nggak dari makan. Terus biasanya aku setelah puasa itu gendut lagi, tapi entah kenapa setelah puasa ini aku nge-keep pola makan aku saat puasa. Jadi aku makan tetap 2 kali sehari setelah puasa itu. Sahur sama buka. Enggak makan siang. Terus sampai iyalah kalau makan siang batal. Setelah puasa kan enggak batal. Iya, tapi makan siang anggap itu masih puasa batal. Jadi sampai beberapa bulan kemudian aku udah lost sekitar 12 kilo kan. Aku udah mulai kurusan. Then I start to notice orang-orang mulai kayak ya kayak gitulah. Pokoknya orang start to like me more gitu loh. Batu seharusnya aku kan bahagia kan, people like to sudah kayak tapi kalau like me more. Tapi entah kenapa aku mulai kepikiran, ini bukannya ketujuh aku kurus, berarti bukannya pas aku lamak semalam karena ketujuh lawan aku. Nah di situ mulai aku pikir, aku nih salah kamu kurus ya kok. Kalau anda sendiri menanyai ke saya, kayaknya sama aja gitu. Kayak whatever you gonna be, kayak itu mau gendut kah kurus kah, I don't care, sama aja gitu. Nah, Eki is Eki. Nah itu I wish there are more people with that mindset gitu loh. Orang yang enggak ngelihat suatu manusia sebagai objek, tapi sebagai seorang manusia gitu loh. Nah, kalau aku tetap pasti notice aja gitu. Nah, kalau Anda itu ada perubahan, itu aja yang aku cuma notice perubahannya, bukan aku ketujuh kamu kurus gitu lah ya. Aku notice perubahan. Tapi ada beberapa orang yang jarang kontak aku, tiba-tiba ngontak aku gitu loh. Just because of my weight loss gitu. Makanya am I more likable now that I'm kurus Jako? Makanya aku bingung, kayak berarti selama ini bukan gara-gara personalitiku, kayak yang mengundang orang yang orang mulai menghindar berarti kelamakanku kan. Di situ kalau mulai berpikir, kenapa orang-orang ini melihat manusia sebagai objek tapi bukan sebagai subjek. Nah itu kayak kalau orang-orang mulai melihat manusia sebagai seorang subjek tuh bakal ada ya, jadi utopia world dah. Tapi with that being said, aku tetap berkurus sampai sekarang udah lost sekitar 28 kilo. Untuk seseorang yang tidak pernah mengalami hal itu dan malah hendak pengen sebaliknya, aku merasa
Oke, gitu dah. It seems 28 like we have a slight technical problem. bagiku with pengennya Abdil 28 itu pengen masuk because ke there are no sound from Abdil. Oke, halo. Ah? Mana dia apa? Aku ngilang kah? Iya, tadi ngilang. Oh. Ya pokoknya aku kayak kan biasanya orang-orang 28 lost weight misalnya. Atau apa lagi? Iya. Apa lagi? Nah, gitu-gitu kayak aku nggak paham improvementnya, tapi kayaknya itu emang improvement bagi orang itu. Tapi aku what is that? Kayak aku malah pengen sebaliknya. Mending 28 kilonya bagi ke aku. Kalau bisa transfer lemak udah deh. Ada teknologi gitu. Ya rekening. Rekening lemak. Udah sampai situ aja cerita aku. Now my weight is about 70 kilogram. Before I was 198 gitu. 98/100 nah. Gitu. Astaga. Ya. That's it. That is my story. What's next? Itu udah 30 menit enggak? Udah sih. Oke. Memotivasi. Ini bukan memotivasi gini, orang-orang aku closing. Kata-kata closing. Ya, bentar, aku dulu. Maaf. Ini tidak memotivasi. Kesanku setelah mendengar, anggap aja aku mewakili orang yang mendengar. Nggak tahu juga sih. Kalau bagi aku itu bukan hanya memotivasi orang-orang yang dalam kata kutip gini lah supaya sopan bahasanya kelebihan lemak, tapi juga kekurangan as personal supaya bisa supaya aku aja, kayak orang aja bisa, masa aku gak bisa melakukan hal yang sebaliknya. Moga ya aku bisa. Amin. Dah, silakan. Kata-kata terakhirku, ulang lagi lah. If you're comfortable with your own body, don't change your body. If you're uncomfortable with your own body, change your body, but not because people told you, it's because you want to. Okay? Terus apa lagi ya? You die alone, so live your life to the fullest, I guess. Depressing banget quotes-nya. Nih quotes-nya kenapa coba? Oke, dah itu aja. Itu aja. Dan jangan lupa yang paling penting. Kenapa? Subscribe. Maaf. Bukan. Kenapa aku di sini kayak apa? Kayak kagum dengan karakter Hakim. Hakim tuh siapa? Oh my god, I miss Hakim padahal hanya sehari kada main. Jadi Hakim. Okay, if you don't know what we're talking about, Hakim is a character on a game. It Takes Two. Yang dari game It Takes Two, dan game itu bentar. Oke. Abdul lagi ada orang di kamarnya. I guess I'm gonna close this episode now. So thank you so much for listening to this 30-minute segment. Mungkin nanti 2 minggu kami bakal upload lagi. Kayaknya nggak ada minggu depan. Atau nggak tahu, pokoknya kami bakal upload lagi. Nggak bakal stop, itu aja deh. Kami bakal upload lagi and kasih ide, DM aku di Instagram buat ide-ide topik, soalnya kami kayak kehabisan topik juga. And I guess that's it. Thank you for listening to our podcast. Don't forget to follow. Udah dijelasin Hakim. Sudah, Hakim is a character on It Takes Two. Oke dah. Okay, don't forget to follow, don't forget to like, don't forget to rate 5 star. Oh ya, I just figure out something. Kalau kalian dengar di Anchor, ada satu fitur namanya voice message. Kalau kalian punya pesan buat kami, record your own voice and you might be featured on our podcast. Maybe. Tapi tetap didengerin karena kan kita listenernya masih bisa dihitung jari gitu kan. Really? Jadi masih, ya anggap aja masih bisa kita ada waktu untuk ngedengerin. Coba bayangkan orang yang sudah banyak tuh. Mungkinkah semuanya di Oke. Nah, you will be featured on our podcast. You will be. Oke. Manfaatkan momen kita masih kecil ini, jadinya
Kalian itu termasuk dari salah satu supporter yang sudah dari dulu. Biasanya kayak langka gitu nah, supporter dari dulu yang dari awal support sampai ntar besar bisa aja supporternya itu jadi terkenal gara-gara nge-support aja. Okay, that's it. That's it. Okay. Thank you for listening. See you next week. Bye. Bye. Aku buat. Kenapa? Nah.